kalau sudah dibicarakan, kita sudah terus berbicara untuk tanggal 1 Juli ini. Bukan tanggal 1 Juli. Ada beberapa teman yang minta di 1 Juni. Sebenarnya 1 Juni, ada yang siap 1 Juni. Tapi kan yang dari pemerintah kan belum jelas yang mana yang dipakai kan, Pak. Dari pemerintah itu belum ada loh 1 Juni, 1 Juli, Agustus. Belum, makanya kan harus malah yang dari kementerian bilang Oktober. Itu yang kita tanggapi, bahwa kalau kita mau buka Oktober, kita mati, Pak. Sudah mati dah, Pak ya. Harapan daripada industri, beberapa kali kita sudah sampaikan bahwa kalau bisa 1 Juli ya dengan protokol yang ketat dibuka, artinya gitu loh. Bukan apa normal. Ya penerapan new normal yang di industri, kami sebetulnya sudah mempersiapkan diri dengan beberapa SOP yang mengikuti protokol COVID-19. Nah, termasuk men-training tim kami, sehingga kami sebetulnya berharap kepada pemerintah bahwa ada pelonggaran-pelonggaran mulai Juli, ya. Mulai Juli, kita berharap bulan Juli pemerintah memberikan kelonggaran-kelonggaran sehingga pariwisata ini bisa bergerak kembali. Seperti walaupun tidak normal seperti sedia kala, tetapi minimal dengan kelonggaran ini kita juga mempersiapkan diri untuk beradaptasi dengan new normal, ya, yang terjadi ini. Nah, harapan kita juga bahwa protokol-protokol di bandara itu akan sangat memegang peranan penting di dalam bagaimana menyaring para wisatawan yang akan datang ke Bali. Sehingga kami akan tinggal meneruskan menyiapkan produk-produk sesuai dengan konsep new normal. Pariwisata secara bisnis semuanya sedang lesu, bahkan tutup operasional ya. Tetapi para pimpinan hotel, kemudian para praktisi-praktisi yang tergabung di beberapa komunitas dan asosiasi itu sudah banyak melakukan kegiatan-kegiatan yang komprehensif menyangkut merumuskan, menyusun apa yang menjadi standar di new normal kedepannya, khususnya di operasional hotel. Kalau kita mengacu kepada draft dari Kementerian Pariwisata yang akan menjadikan Bali sebagai pilot project untuk the new normal tourism pasca pandemi COVID ini, ada 3 hal yang digarisbawahi di sana, yaitu cleanliness, hygiene, dan safety, atau disingkat CHS program. Nah, kami di hotel sudah dari beberapa minggu yang lalu menyiapkan secara parsial per departemen. Karena bagaimanapun juga, yang pertama, hotel itu memiliki banyak multidimensi departemen, mulai dari housekeeping, front office, food and beverage, security, accounting, HR, dan sebagainya. Nah, masing-masing divisi ini ada asosiasinya dan mereka sudah bergerak menyusun hal-hal tersebut, sehingga nantinya tidak hanya asosiasinya, asosiasi ini punya member ini punya karyawan. Diharapkan semua komponen sumber daya manusia bidang perhotelan ini akan teredukasi tentang new normal itu. Nah, ini yang urgent sebenarnya sudah diambil perannya oleh industri. Ya, kalau kita lihat pemerintah mungkin sudah menyiapkan, tetapi kita melihat kalau pemerintah itu mungkin sifatnya lebih ke regulasi ya. Sedangkan untuk praktek di lapangan itu kami di industri yang tahu kebutuhan kami dan standar yang sesuai dengan unit masing-masing. Karena bagaimanapun juga setiap hotel itu memiliki karakter, konsep, kemudian core bisnis yang berbeda di dalam menjalankan bisnisnya, sehingga ini perlu disikapi bahwa setiap pimpinan hotel itu harus sudah menyiapkan ya SOP terutama ya. Kebetulan saya juga ada 3 hotel yang saya bantu untuk menyusun SOP-nya, itu tidak hanya pada jaga jarak, tidak hanya pada menyediakan hand sanitizer, tetapi mindset, perilaku karyawan kita yang harus kita rubah dulu. Karena kalau di hotel itu sudah hygiene, tetapi di luar mereka tidak menerapkan hal yang sama, ini akan menjadi second wave yang susah ditangani ke depannya. Ya, jadi menjawab pertanyaan tadi, saya simpulkan bahwa yang dilakukan oleh para hotelier, pimpinan atau GM hotel saat ini adalah menyiapkan SOP baru untuk the new normal hotel operation terkait dengan cleanliness, hygiene, dan safety.